Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia Bincang Jalasena yang berbahagia. Pada malam hari ini sudah ada di samping saya narasumber yang menginspirasi kita semua. Beliau adalah Wakil Ketua Umum PPAL Pusat, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Puspoli Kuto, yang akan memberikan sedikit gambaran tentang PPAL, tentang kegiatan PPAL, tentang kegiatan gathering pengurus PPAL Pusat dan PPAL wilayah Kepri serta Rayon Batam. Untuk itu, mari kita sapa bersama narasumber yang sudah ada di samping saya. Selamat malam, Bapak Wakil Ketua. Bagus, ya. Apa kabar hari ini? Baik luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan juga atas kesediaannya untuk memberikan insight dan gambaran sedikit tentang kegiatan PPAL, pengurus PPAL di Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini kita melaksanakan kegiatan silaturahmi dan gathering di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Kami ingin mengetahui, pemirsa juga ingin mengetahui, selain dari silaturahmi, kira-kira apa dari misi kunjungan PPAL ini ke wilayah Batam? Ya. Begini, Pak Agus, terkait dengan kunjungan gathering khususnya di Batam, sebenarnya ini sudah rencana cukup lama, namun baru sekarang ini dilakukan. Dan kita bersyukur kepada ketum yang mewadahi rencana ini sehingga kita bisa bertemu di Batam. Pada dasarnya gathering ini kan di Batam. Namun saya yakin tidak semua anggota PPAL yang berangkat ke sini itu pernah ke Batam. Atau sudah pernah tapi lama sekali, nggak tahu perkembangan Batam kayak apa saat ini. Nah, karena itu mereka diajak ke sini untuk melihat potensi yang ada di Batam ini apa ya, bukan hanya gathering saja, tapi bisa melihat yang lain yang memang Batam ini sudah terkenal sejak dulu bahwa Batam ini adalah Singapurnya Indonesia. Sering orang mengatakan begitu. Apalagi ini ditambah dengan perdagangan bebas, kemudian pelabuhan bebas yang ada di Batam ini sangat menarik. Karena banyak sekali wisatawan khususnya dalam negeri yang ingin berada ke Batam untuk melihat apa sih isinya Batam ini. Wah, itu yang membuat daya tarik bagi kita semua. Kenapa gathering ini tidak di Bali? Kenapa dipilih Batam? Pasti ada maksud dan tujuan seperti itu. Di samping gathering tadi, kita melihat potensi yang ada di Batam tadi. Bagaimana wisatanya, kemudian bagaimana industri maritim yang begitu banyaknya, shipyard yang ada di Batam yang luar biasa. Ada 23 perusahaan shipyard yang ada di Batam, melebihi dari jumlah yang ada di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Batam ini luar biasa. Kemudian kita objek wisata yang terbaru yang tadi kita pernah kunjungi, yaitu Kepri, Kepulauan Koral Kepri, itu luar biasa. Bahkan ini sangat menarik bagi wisatawan asing khususnya dari Singapura yang datang ke Batam. Banyak hal-hal yang menarik di Batam ini sehingga mereka juga akan berkunjung ke Batam. Mohon diceritakan Pak, selama PPAL ini melaksanakan kegiatan ke Batam, apa saja yang dikunjungi, objek-objek yang dikunjungi dan objek-objek yang menjadikan tujuan dari kegiatan PPAL ini? Iya, begini Pak Agus. Di samping gathering tadi, objek wisata yang sudah lama dikenal itu jembatan Balerang. Itu sejak tahun 89 itu dibangun, diresmikan. Kita tahu pada saat itu otoritas Batam saat itu adalah Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Jadi tugasnya di sini untuk membangun Batam biar bisa sama dengan Singapura kayak apa. Salah satunya adalah membangun jembatan Balerang, di mana jembatan ini menjadi ikon Batam. Kita lihat di jalan-jalan sudah jembatan Batam, kelihatan sekali Balerang itu cukup dikenal. Banyak orang, salah satu objek wisata yang cukup dikenal adalah Balerang itu. Kemudian ada lagi
Kenapa di Batam ini begitu banyak lapangan golf? Ada 7 lapangan golf yang bisa dijadikan objek wisata. Karena tidak hanya golf saja, tapi di situ ada kutit-kutit yang bisa menyerap wisatawan asing, bisa menginap di sana dan bermain golf. Karena di Batam ini adalah lapangan golf yang paling murah. Coba kita bayangkan, main di Singapura itu mahalnya bukan main, nggak ada candy-nya lagi. Kok di sini murah banget. Makanya banyak orang di Singapura yang datang di sini untuk bermain golf. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu wisata yang kita mengingat pada saat manusia perahu ada di Indonesia, di mana adalah pengungsi Vietnam yang kita tampung di Pulau Galang. Itu juga salah satu objek wisata. Bahkan mereka yang sudah pernah tinggal di sini, orang Vietnam, bisa kadang sebulan sekali atau 1 tahun sekali berkunjung untuk mengenang masa lalu mereka tinggal di Indonesia, khususnya di Pulau Galang. Ini salah satu objek, karena di sana juga ada tempat-tempat yang memang dilindungi, seperti tempat ibadah, kemudian makam ada di sana semua. Terus bekas-bekas perahu mereka yang ditinggal, kita juga menjadikan monumen di sana. Itu salah satu objek wisata. Kemudian ada lagi yang terbaru itu Pulau Koral. Ini sangat menarik bagi wisatawan karena sudah berjalan sudah lama dan orang asing pun bisa langsung ke sana, tidak melalui Batam. Itu hebatnya di situ. Ini sekarang perizinan sudah dibuat sehingga kapal-kapal yang diizinkan dari pihak Singapura langsung bisa menuju ke Pulau Koral itu sendiri. Salah satunya seperti itu. Kemudian tempat-tempat yang belanja. Nah, ini kan perdagangan bebas ini yang membuat orang jadi terkesima. Wah, seperti kita kalau berangkat ke Batam, itu ada tetangga, mau kemana? Ke Batam. Aku titip ini, banyak seperti itu. Artinya apa? Karena perdagangan bebas, pelabuhan bebas, banyak barang-barang murah. Barang elektronika maupun apalagi yang terkait dari impor. Itu sangat murah di Batam, yang tidak dimiliki oleh kota lain gitu. Kita masih ingat tahun 70 itu pelabuhan bebas dan perdagangan bebas ada di Sabang. Di Sabang. Makanya dulu, jam-jam dulu kita lihat senior, kita beli piring Duralek itu di Sabang. Karena pelabuhan bebas. Sejak tahun 85 dipindahkan ke Batam. Nah, dari situ berusaha untuk membangun infrastruktur yang diprakarsa oleh B.J. Habibie itu, membangun sampai dengan saat ini seperti itu. Betul apa yang disampaikan. Kami juga mendengar bahwa dulu Batam itu memang disiapkan sebagai salah satu daerah untuk pesaingnya Singapura. Seperti tadi disampaikan tentang khususnya industri pariwisata maritim di Batam. Bagaimana halnya dengan kegiatan ekonomi di Batam, industri? Sebagai pelabuhan bebas, tentunya Batam memiliki kelebihan. Apakah PPAL melihat hal itu sehingga ini merupakan suatu alasan? Dan apa kegiatan yang dilaksanakan oleh PPAL pada saat kunjungan? Ya, kita juga di Batam ini selain untuk gathering kan kita berkunjung kepada shipyard yang pernah membuat kapal di Angkatan Laut. Itu kita kunjungi, kita tahu bahwa industri perkapalan atau Injasmar yang ada di Batam itu luar biasa. Tidak hanya dua perusahaan, nggak saya sebutkan, ini yang kita kunjungi banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mungkin ada yang lebih besar dan kita tidak berkunjung ke sana karena waktu. Kita hanya kepada 2 saja, yaitu Palindo ya, sama KAS Karimun Sejati. Karimun Anugrah Sejati. Nah, itu kita ke sana. Kemudian ke Palindo. Ini yang sering dimanfaatkan oleh Angkatan Laut membangun kapal di situ. Bukan hanya saja, banyak yang lainnya. Tapi kita fokus ke sana karena waktunya terbatas. Nah, itu saja. Kemudian banyak negara lain yang pesen di situ juga. Karena situasinya memang jauh berbeda dan mungkin kalau dibandingkan dengan harga bahan baku mungkin plat mungkin lebih murah dibandingkan kita ngambil dari Krakatau Steel. Betul. Terlalu jauh dan mahal. Itu baru dari sektor bajanya. Kita coba beralih ke ekonomi yang terkait dengan sehari-hari makan. Beras. Bahkan beberapa kali
otoritas bahkan berkoordinasi dengan pusat. Bagaimana sih caranya kalau kita minta kuota sajalah impor beras dari luar, karena harganya rendah, rasanya luar biasa dan enak. Tapi belum ada izin yang resmi seperti itu, sehingga timbullah ada beberapa penyelundupan yang seperti itu. Sedangkan beras dari Dolok itu kita tahu sendiri seperti itu kondisinya. Itu membuat mereka juga yang khususnya di Batam ini ya cenderung lebih enak, yang beras impor itu jauh lebih baik, lebih enak. Kemudian orang asing yang ada orang Indonesia yang tinggal di Singapura itu seringkali belanjanya di Indonesia. Karena butuh sayur, butuh ikan dan sebagainya jauh lebih murah dibandingkan di Singapura sendiri. Baru orang Singapura sendiri kalau mau masak apa belanjanya di sini di Batam, dibawa ke Singapura, dimasak di sana seperti itu. Barangkali juga resto-resto ikan kepiting dan sebagainya dari kita semua. Kita belum tahu seperti itu. Ya, sepengetahuan kita bahwa Batam itu merupakan daerah terdepan, karena kita memiliki beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Mohon sedikit insight dan analisanya tentang keberadaan institusi militer, khususnya TNI Angkatan Laut di Batam. Itu dalam rangka untuk mengamankan dari ancaman apa? Jadi jarak antara Batam dengan Singapura kalau diukur hanya 20 km. Kalau kita pakai rudal kan bisa langsung, tapi bukan itu maksudnya. Dan itu adalah selat internasional yang bisa dilalui oleh negara manapun juga. Oleh karena itu kita harus waspada terkait dengan ada berapa yang sering terjadi waktu itu yang kita lihat adalah pembuangan limbah yang ada di situ, di selat di dekat Nongsa, Pulau Nongsa, dia lego di sana buang limbah. Mungkin sekarang sudah otoritas Batam sudah mulai mendesain sehingga harus bayar, karena mereka kapal-kapal mereka, menurut pendapat saya dan sudah dianalisa, mereka yang mau sandar di Singapura nunggunya di perairan kita dan buang limbahnya ke perairan kita. Nah, karena dia kalau nunggu di perairannya Singapura mahal. Kita nggak bayar, itu masalahnya. Sehingga dibuatlah aturan sehingga mereka lebih jangka di tempat kita bayar. Itu baru limbah, belum penyelundupan yang lainnya. Waktu saya dinas di Bakamla, itu ada penyelundupan timah dari Bangka. Kita tangkap, kita serahkan ke ladang untuk diproses. Timah begitu banyaknya, penyelundupan keluar. Artinya begitu rawannya dari perairan kita, khususnya Selat Singapura. Dan untuk membackup itu tentunya sekarang Lantamal lah, dulu di Lanal Batam itu ada long range kamera, juga radar di sana sehingga bisa memantau keberadaan kapal-kapal yang ada di sana. Itu salah satu upaya. Apalagi sekarang sudah FIR, flight information region itu sudah diambil alih Jakarta, sudah diambil alih Indonesia. Maka pengendalian pesawat yang dulunya di Batam itu dikendalikan Singapura, kita sudah ada. Sehingga kapal pesawat yang terbang di Selat Singapura kita sudah bisa mengendalikan. Kapal pesawat terbang yang masuk dari Singapura ke Indonesia maupun yang dari Indonesia ke Singapura, kita bisa pantau semua. Itu luar biasa kemajuannya seperti itu. Kemudian dalam rangka gathering ini tentunya tidak hanya dari pengurus PPL pusat yang datang di Batam saja, tetapi juga kita bersilaturahmi dengan PPAL yang berada di Kepulauan Riau dan Batam. Menurut Bapak, bagaimana interaksi ini bisa tetap terjaga supaya para purnawirawan yang tidak hanya di Batam sebenarnya, tetapi kita mewakili kebetulan kunjungan ke Batam, supaya tetap merasa memiliki kepada organisasi Angkatan Laut, khususnya, dan juga tetap dapat mengabdikan diri kepada masyarakat setelah purna. Iya. Kalau kita lihat sendiri, para purnawirawan Angkatan Laut yang ada di Kepri, itu kan di bawah ketua wilayah yang berada di Tanjung Pinang saat ini. Yang di Batam itu belum semaksimal mungkin bisa didata. Rata-rata data yang didapat itu hanya 30 orang
itu kan sudah cukup lah untuk bisa memberikan nuansa positif bagi PPAL, baik itu dari bidang ekonomi maupun data yang ada tentunya bersinggungan dengan Lanal 4. Tidak mungkin Lanal 4 sebagai pembina dia bisa memantau keberadaan anggota PPL yang ada di sini. Mungkin di seluruh Indonesia juga bisa seperti itu. Hanya khusus di Batam belum maksimal bisa dilaksanakan. Mungkin jauh ya antara satu pulau ke lainnya. Hanya sudah 30 orang yang sudah terdaftar, padahal banyak. Mereka pensiun kembali ke Kepri. Banyak seperti itu. Karena sejak SMA dia sekolah di Kepri, dan masuk Angkatan Laut, setelah pensiun mana dia yang kembali ke Kepri. Dan data ini sudah mulai dilakukan, khususnya melalui ketua wilayah ditugaskan untuk mendata, sehingga data ini akan dikirimkan ke pusat. Oh ternyata di Kepri dan Batam itu jumlah yang sudah terdaftar mungkin banyak ya, tapi belum terdaftar. Mungkin masih mencari-cari, sehingga itu yang bisa didapat. Ya, seperti itu. Kami memperoleh informasi bahwa ya seperti tadi diceritakan juga oleh Wakil Ketua bahwa di Batam ini memang pusat industri, bisa disebut sebagai pusat industri, dan kebetulan di sini terdapat beberapa orang purnawirawan TNI Angkatan Laut yang dari berbagai macam korp dan kecabangan. Mereka kemarin itu ketika berbincang dengan kami itu ingin setelah selesai dari TNI Angkatan Laut itu dapat melanjutkan second career atau bisa mungkin berkarya di perusahaan-perusahaan itu. Nah, misalkan seorang bintara mesin yang dia sudah mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun di KRI menangani mesin, tentunya mereka punya skill yang mumpuni untuk bekerja di perusahaan-perusahaan industri. Hanya kesulitannya mereka itu tidak punya sertifikat pengesahan. Mereka punya ijazah sekolah, tetapi punya sertifikat. Bagaimana PPAL ini ke depan bisa menjembatani supaya mereka itu gampang untuk mendapatkan istilahnya second career setelah masa pensiun? Nah, kita ketahui bahwa mereka sudah punya ijazah, namun belum punya pekerjaan tetap ya seperti itu. Tentunya dari Lanal sebagai pembina itu bisa merangkul mereka. Contohnya dia punya keahlian di Batam kan banyak restoran, butuh pekerja. Karena itu mereka yang justru dari mesin bisa beralih dengan sekolah tentang masak. Ini banyak di Surabaya maupun di Jakarta kan ada wadahnya. Di Jakarta ada, di Surabaya juga ada. Tentunya ini bisa juga melibatkan pangkalan utama TNI yang ada di sini, sehingga bisa merangkul mereka apa yang menjadi kekurangannya untuk mendaftar di suatu bengkel atau apa yang mungkin dia punya skill dan saya nggak punya skill, tapi kita sebagai atasan ingin memasukkan mereka ke suatu pekerjaan yang memang harus dipenuhi skillnya seperti itu, dan sangat tidak mungkin. Oleh karenanya memang didata dulu ya skill apa dan sebagainya, koordinasi sama Lantamal, mungkin Lantamal punya akses ke sana sehingga bisa mempekerjakan mereka yang punya skill itu, seperti itu bisa. Baik, kita kembali ke masalah keberadaan Kota Batam sendiri. Tentunya Waketum sudah berdinas belasan tahun, bahkan puluhan tahun di TNI Angkatan Laut. Selama berdinas pasti akan memonitor keberadaan Batam. Jika dibandingkan tahun 80-an, tahun 90-an dengan tahun 2000-an sekarang ini, bagaimana perbandingannya situasi Batam ini? Sejak otorita Batam dipegang B.J. Habibie sebagai pengganti pelabuhan bebas dan perdagangan bebas dari Sabang pindah ke ini antusias sekali bangun. Dan kita lihat, kalau kita lihat perbandingan saat ini ya dengan Singapura, kita tidak bisa membandingkan face to face gitu, nggak mungkin, jauh dari mereka, karena sifat orang kita itu menjadi permasalahan. Coba kita lihat sebesar apapun di Batam ini pasti ada umumkan sampah yang tidak mungkin bisa dihilangkan karena perilaku dari mereka. Karena mereka itu tidak tertib, tidak ada hukum yang mendasari mereka untuk dihukum. Begitu ada buang sampah,
50.000, kasihan. Dia orang nggak punya. Tapi begitu di Singapura nggak peduli dia, dihukum. Nah, seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan kita sebenarnya. Kalau membangun Batam menyamai Singapura itu butuh waktu, butuh dana, dan butuh usaha. 3 itu yang membuat itu berhasil. Kalau itu punya komitmen. Kalau kita nggak punya komitmen untuk maju, ya seperti ini terus. Kalau kita kan waktu Pak B.J. Habibie ditempatkan di sini, harapan dari pemerintah bisa membangun. Tapi kendala seperti itu. Jadi mau nggak mau, ini mulai lagi kan, sudah mulai membangun. Kan kita lihat dalam hal kebersihan masih jauh dari Singapura. Bukannya hal tidak mungkin, tapi bisa mungkin. Tadi itu ada 3 hal: waktu, kemauan, usaha, dengan dana. Itu saja yang bisa menyamai Singapura nantinya pada waktu tertentu. Betul. Secara potensi memang Batam ini dilindungi oleh undang-undang. Dari mulai tahun 70-an diberikan kewenangan sebagai otorita khusus. Kemudian sekarang menjadi BP Batam. Kemudian juga di Batam didirikan KEK, kawasan ekonomi khusus. Dan juga terdapat pengurangan pajak atau bebas pajak. Itu merupakan potensi-potensi, tetapi tadi seperti yang disampaikan Waketum bahwa terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Kira-kira kalau boleh meminta sarannya untuk 5 atau 10 tahun ke depan, apa yang harus diperbuat oleh BP Batam dan masyarakat Batam itu sendiri untuk bisa mewujudkan Batam ini sebagai saingan dari Singapura? Ya. Memang cukup berat bagi BP Batam, kan dia merangkap jadi wali kota, jadi BP Batam itu yang membuat terkendala sebenarnya, sehingga pengambilan keputusan terkait dengan membangun itu dia sebagai wali kota atau BP Batam, ini yang membuat terkendala, sehingga pembangunan yang ada di sini ya memang agak terkendala. Saya lihat ya, tidak seperti waktu B.J. Habibie jadi otorita tuh, wah besar-besaran dibangun, seolah ingin secepatnya bisa menyaingi Singapura. Ternyata kondisinya seperti ini kan gitu. Ya, tadi itu kita punya harus rencana yang bagus dan punya komitmen untuk membangun Batam menyerupai Singapura. Tapi tentunya kalau sama itu nggak mungkin. Atau mungkin jangka waktu yang jauh ke depan kan begitu. Karena khusus pembangunan ini yang tidak mudah. Dari perilaku orangnya, coba diterapkan hukum sama dengan Singapura, mungkin maju. Tapi bisakah masyarakat rendah itu menerima seperti itu? Buktinya orang Singapura, dia membuang sampah saja di sana tidak takut karena hukumnya cukup lumayan. Tapi di Indonesia dia seenaknya, karena di Indonesia hukum seperti itu tidak berlaku. Jadi membuang sampah seenaknya, berlakunya nggak enak. Kita lihat masih ada membuang sampah. Ini tantangan sih bagi BP Batam untuk membenahi semua itu. Khususnya juga pengaturan lahan tanah ini banyak bermasalah. Ini proyek tentang shipyard banyak sekali, tapi tidak teratur dengan baik. Ini wilayah siapa? Kalau di Singapura kan sudah tertata, blok-bloknya tertata rapi. Ini kan compang camping sini juga, sana ada lagi, sana tidak teratur. Kan harus ada keberatan bagi BP Batam untuk pelaksanaan seperti itu. Tapi optimisme itu ada ya? Ada, pasti ada. Kemudian kita sendiri waktu tadi ke pelabuhan Kepri, itu jalan sudah mulus sebenarnya, hanya kosong, nggak ada penghuninya, mulus gitu. Dan di kota ini beda, mungkin 10 tahun yang lalu saat sini jalan masih kecil, sekarang udah lebar dan kemacetan tetap ada gitu. Artinya berkembangnya luar biasa Batam seperti itu. Kira-kira dulu kan Batam ini, wilayah Batam tiga pulau ini adalah daerah kosong. Kemudian kita juga seperti kita ketahui bahwa hampir 40% pulau-pulau yang ada di Indonesia itu juga penduduknya kosong. Sementara kita punya penduduk yang begitu padat, 270. Kira-kira apakah program seperti pembangunan Batam ini bisa dijadikan model atau contoh untuk di wilayah lain supaya bisa maju? Tergantung apakah orang yang dipindahkan ke daerah-daerah yang baru ini mau nggak.
kan dulu ada transmigrasi, mau nggak mau dipaksa pindah, dan di situ dia mereka membangun dengan pemerintah yang baru ya, sehingga bisa berkembang. Nah, sekarang di Batamnya ada beberapa pulau yang kosong. Apakah mau mereka dipindahkan ke sini untuk mengisi banyak pulau-pulau kita yang masih kosong? Karena peran pemerintah di dalam hal memindahkan penduduk yang padat ke tempat pulau yang kosong ini kan tantangan. Tidak mungkin memindahkan penduduk itu dengan tangan kosong. Lo pindah aja. Kan ada anggaran, ada upaya untuk bagaimana dia makan selama dia belum bisa bekerja dengan baik di daerah itu. Itu jadi tantangan bagi kita semua. Saya rasa itu bisa terlaksana beberapa tahun yang lalu, yang akan datang. Karena penduduk Jawa kan luar biasa padatnya, mengumpul di situ. Bahkan pensiunan kita aja, kumpul kue mangan, mangan nggak mangan pokoknya kumpul. Ya pokoknya udah pensiun Jogja penuh sudah banyak sekali. Surabaya ada penuh, tapi ditaruh di daerah. Seperti itu bisa jadi. Ya. Ada satu lagi pertanyaan yang mungkin menarik juga bagi pemirsa. Jadi kalau kita menyebut Batam, mungkin kita tidak lepas dari menyebut Pulau Galang. Dan itu bagi kita itu merupakan suatu hal yang fenomenal. Karena pada saat itu kita berhasil bukan memulangkan, tapi mengkonsentrasikan para pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Kita memiliki banyak pulau yang masih kosong, dan kita juga sekarang punya masalah dengan para imigran gelap ini, para imigran ilegal ini. Apakah manusia-manusia perahu yang datang ke Indonesia itu bisa diprogramkan lagi seperti dulu proyek proyek Pulau Galang itu? Rohingya, salah satu imigran gelap yang masuk ke Indonesia, itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Ini di daerah Aceh kan yang terjadi penumpukan begitu, karena pemerintah melihat ada yang kasihan ya, kita kan sama-sama manusia, cobalah kita. Tapi sedangkan masyarakat sendiri yang di sana tidak mau menerima karena ulah mereka sendiri. Itu yang jadi masalah juga. Nah, berbeda dengan Galang yang saat itu memang negaranya juga berkecamuk, sehinggalah keluar dari negaranya dengan berbagai upaya. Makanya sering kita sebut sebagai manusia perahu. Seperti itu saya masih lihat Letu. Kita di Karyoanes untuk menangkapi mereka, dan kita geret ke Galang, ditumpuk di situ. Sehingga kan ada sampai 40.000 yang ada di Pulau Galang itu. Terus bagaimana? Makanya UNHCR juga ikut terlibat di situ untuk membantu dalam hal penganggaran juga, tidak semata-mata diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Makanya membangun, meskipun sifatnya berupa sementara ya, barak-barak begitu, tapi kan cukup besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak angkatan laut yang terlibat sebagai panitia penerimaan dari pengungsi itu sendiri. Bahkan kalau nggak salah, ketua wilayah itu pernah menjadi panitia penerimaan pengungsi itu sendiri di Pulau Galang. Itu pada saat kita berkunjung ke sana kan, oh ini tempatnya. Dulu ini barak. Beliau masih ingat, ini barak-barak sekarang menjadi hutan. Tapi tempat ibadah itu masih ada. Makam juga masih ada. Yang luar biasa dulu itu juga sering dikenal manusia perahu, tenggelamkan. Kita nggak bisa seperti itu juga. Jadi mereka kita tampung, kita antar ke Pulau Galang semestinya seperti itu. Bahkan lebih menarik lagi, ada beberapa masyarakat kita menikah, pacaran lah, setelah itu keluar menikah, bahkan dibawa ke Vietnam, seperti itu, hidup di sana, seperti itu. Pemirsa, tidak terasa kita sudah banyak yang kita bahas. Ternyata Pulau Batam ini khususnya banyak menyimpan potensi dan juga sangat penting untuk pertahanan negara kita, di mana Pulau Batam adalah merupakan pulau yang dekat dengan tetangga kita, baik itu Singapura maupun Malaysia. Sehingga keberadaan Batam itu cukup penting tidak saja bagi perekonomian kita, menopang perekonomian nasional, juga untuk sistem pertahanan kita. Sehingga tidak salah jika PPAL Pusat
melaksanakan kegiatan gathering, silaturahmi, temu muka dengan pemangku kebijakan, dalam hal ini pemangku pelaksanaan pertahanan negara yaitu Lantamal. Juga kita bertemu dengan para purnawirawan TNI Angkatan Laut yang di wilayah Kepri khususnya di Batam, dan juga kita mengunjungi industri jasa maritim khususnya industri galangan dan potensi lain yang ada di Batam, yaitu potensi wisata bahari dan juga tentunya kuliner dan belanja di Batam. Sekali lagi, mari kita ucapkan terima kasih atas insight, atas analisanya, atas sharing pengalamannya dari Wakil Ketua PPAL Pusat Laksda TNI Purnawirawan Wuspol Ketel. Terima kasih, selamat malam. Pak Rustandi, luar biasa.